Mulai. Sini aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ihsan ila yaumiddin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, kurnia dan nikmat kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita kembali dapat berkumpul, berhadir, meramaikan sekaligus membahas, menyimak, dan mendiskusikan hasil penelitian yang pada kali ini hasil penelitian Mora Daerpan tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak As-Safrop Dr. Usyono. Beliau sudah hadir bersama kita dan hadir juga pembahas Profesor Dr. Usyono. Ya, agak tipis ini membedakan As-Safrop Dr. Usyono dengan Profesor Dr. Misyono. Jadi kayaknya saya terbalik mengucapkannya. Yang saya hormati dan saya muliakan, narasumber kita hari ini adalah As-Safrop Dr. Usyono, ya. Usyono, beliau pemenang penelitian Mora Daerpan tahun 2005 yang hari ini kita tuntut untuk menyampaikan hasil temuan penelitiannya. Jadi meskipun belum dianggap selesai secara sepenuhnya karena penelitian beliau ini penelitian yang berkelanjutan selama 2 tahun. Tapi paling tidak kita akan bisa menangkap sisi-sisi menarik apa yang disampaikannya nanti. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan pembahas kita, Bapak Profesor Dr. Misyono yang sudah berhadir bersama kita. Selamat datang Bapak. Kehadiran Bapak sangat kami tunggu sekali. Kemudian saudara moderator kita yang hari ini akan dipimpin oleh Bapak As-Safrop Dr. Mas Latif. Hadir bersama kita para pendengar yang budiman, ada Profesor Dr. Amiruddin, Profesor Dr. Pak Rahman, ya, kemudian Pak Tambuse, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian selaku pendengar program bicara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita kembali mempresentasikan dalam program bicara Bincang Capaian Riset Akademik, sebuah program dari LP2M Sumatera Utara yang kita meminta kepada para peneliti, khususnya tahun 2025, setiap penelitian itu harus dibicarakan, harus dipresentasikan. Tujuannya adalah agar masyarakat pembelajar, khususnya di lingkungan UIN Sumatera Utara, mulai dosennya, tanpa terkecuali mahasiswanya, tahu, terinformasikan hasil-hasil penelitian para dosen UIN Sumatera Utara. Dengan demikian, secara tidak langsung
akan terbangun suasana riset akademik yang produktif dan akan membangun ekosistem riset yang pelan-pelan akan membumi di lingkungan UIN Sumatera Utara. Sekaligus juga forum ini menjadi mimbar profesor karena yang menjadi pembahas itu kita undang para profesor yang sistemik dengan hasil penelitian. Jadi ketika bersentuhan dengan kepakarannya, kita undang, kita beri kesempatan untuk memberikan penguatan, memberikan perbandingan, memberikan saran-saran, sehingga semakin mantap hasil penelitian yang disampaikan oleh para peneliti. Khususnya kepada adik-adik sekalian, kami selalu menghimbau untuk senantiasa berhadir, karena di sini ada sertifikatnya. Nanti Anda foto jadi Anda akan dapat sertifikat. Itu bisa untuk menjadi syarat nanti ketika akan sidang terakhir skripsi. Jadi kehadiran di sini gratis, bahkan diberikan sertifikat. Hari ini narasumber kita berjanji akan ada laki dulu ya, umroh untuk 2 orang. Makanya saya mengajak untuk tetap menyimak, fokus, dan bersama-sama kita menghadiri mimbar ini sampai selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, topik yang akan dipresentasikan ini adalah berjudul Pendidikan Transformatif, Model Integrasi Pendidikan Islam dalam Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis pada Pendidikan Islam. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kita bicara tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini merupakan satu mata kuliah wajib, khususnya di MITK UIN Sumatera Utara ataupun di PTKN lainnya. Bicara filsafat ini kan sebuah studi secara sistematis, analitis, dan komprehensif mengenai tujuan, metodologi, hingga hakikat dari persoalan-persoalan penelitian. Peneliti sepertinya ingin membawa filsafat pendidikan Islam ini lebih bertransformasi. Kalau kita bicara transformasi, saya selalu katakan makna transformasi itu ada 2 hal. Pertama, penyesuaian, adaptif. Yang kedua, perubahan. Keinginan peneliti bagaimana mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini bertransformasi dia. Sehingga dengan bertransformasinya akan membawa sebuah paradigma maju yang membawa mahasiswa khususnya untuk berpikir kritis, berpikir komprehensif, terutama kemampuan mahasiswa nanti tidak saja pada penguatan intelektual dia, tetapi juga adalah kemampuan pada bidang spiritual dan moral. Jadi ketiga hal ini saya pikir ya menjadi konsen para peneliti pada topik ini, khususnya Pak Usi, memberikan pencerahan kepada kita. Apa urgensi filsafat mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini dibawa atau didorong untuk bertransformasi?
tentunya akan muncul nanti tawaran-tawaran bentuk transformasi yang akan disampaikan oleh peneliti. Apakah itu dalam bentuk integrasi nilai, kemudian pendekatan yang sifatnya holistik, atau juga misalnya penguatan kurikulum-kurikulum, atau pendidikan yang diajarkan berbasis masalah, sehingga poin-poin ini akan mendorong khususnya mahasiswa untuk bertransformasi dalam kajian-kajian filsafat pendidikan Islam. Nah, ini tawaran yang menarik. Ini sebuah tawaran yang nanti akan membawa sebuah rekomendasi kebijakan kepada PTKIN. Ternyata Sumatera Utara melalui para penelitinya, perisetnya, melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang akan merubah transformasi pendidikan transformatif terkait model pendidikan Islam dalam peningkatan keterampilan berpikir secara kritis, secara analitis, secara komprehensif. Ini saya pikir sebagai pengantar dari saya, sekaligus pemantik untuk kita diskusikan secara bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran kita semua di sini akan memberikan semangat dan kuat suksesnya diskusi ini. Dan diskusi hari ini dipimpin oleh Pak Dr. Mas Latif yang menjadi wasit sekaligus mengorganisir kegiatan ini. Begitulah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua LP2M. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Misbul Khairi MAG selaku Ketua LP2M. Beliau tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa penelitian UIN Sumatera Utara adalah core dari ilmu pengetahuan atau konteks akademik di UIN Sumatera Utara, dan itu benar. Maka pada hari ini kita melaksanakan diseminasi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti handal karena telah lulus dalam satu sayembara penelitian di Indonesia yang paling keren, yang paling keren, karena nilainya adalah 750 juta rupiah. Jadi Pak Dr. Usian ini mendapatkan bantuan pendanaan sebesar 750 juta rupiah. Itu bukan uang yang kecil ya. Kalau dibelikan kerupuk itu berapa gudang kira-kira gitu ya. Belikan cendol itu berapa gudang kira-kira gitu. Nah, ini juga menjadi satu mantik bagi kita semua, para mahasiswa, para dosen, para akademisi, untuk juga ikut bersungguh-sungguh dan sama-sama berjuang. Kira-kira gitu. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan penelitian tersebut. Baik, tanpa panjang kalam, selanjutnya saya persilakan kepada Asosiat Profesor Dr. Usiono MAG untuk menjelaskan terkait temuan-temuan sementara, ya, ada temuan-temuan sementara yang nanti akan disempurnakan melalui penelitian tahun yang kedua dengan penelitian beliau yang berjudul pendidikan transformatif, ya, model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis pada pendidikan tinggi Islam. Nah, kami persilakan dengan segala hormat. Waktu Pak Usi adalah 20 sampai 30 menit, ya, 20 sampai 30 menit. Kami persilakan dengan segala hormat. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Profesor Dr. Usiono MA, Profesor Kandidat. Sebentar lagi ya, silakan. Oke.
kepada ini silakan sebelah kiri. Adik-adik sebelah sini ya, bisa sebelah sini. Ini yang masih banyak. Ya, silakan. Ya, sebelah sini, sebelah kiri masih banyak. Ya. Oke. Saya sebenarnya tim peneliti ini ada beberapa orang, jadi mungkin yang bisa hadir tidak bisa semua karena ada beberapa rapat yang bersamaan. Ini ada Pak Eka, silakan Pak Eka ke depan biar supaya agak rame sedikit. Ada Pak Budiono, nggak bisa juga. Ada Bu Gea, situ aja. Sinilah biar ada fotonya dulu. Ini fotonya dulu yang penting. Nanti kalau sudah difoto, ini difoto lengkap ya. Jadi nanti biar bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Peneliti dari judul Pendidikan Transformatif Model Integrasi Filsafat Pendidikan Islam dalam Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis pada Pendidikan Tinggi Islam. Tim kami ada 6 orang, ada 7 sebenarnya ya, 7. Ada Dr. Junaidi Arsad. Beliau tugasnya di Pasca, saat ini sedang berlangsung proses kuliah, mata kuliah lintas budaya. Kemudian ada Ibu Retno Sayekti, juga sedang rapat di Stomo. Ada Pak Eka Yusnabi ini yang sebelah kanan saya. Kemudian ada Pak Budiman itu yang berdiri di sebelah sana. Pak Budi ke depan dulu biar ada fotonya. Karena ini mau dikirim, nggak cair tahap kedua nanti. Ini sengaja supaya ditampilkan semua, supaya nanti jelas. Karena kerjaannya harus jelas, pembagian angkanya pun jelas. Nah, gitu ya. Kemudian ada Bu Dalmaisa. Nah, jadi beliau urusannya duit. Jadi penelitiannya karena banyak duitnya, kalau nggak ditata, ternyata rumit. Nanti kita ceritain beberapa yang enaknya, yang tidak enaknya juga ada. Kemudian ada mahasiswa yang kita pakai juga karena mewajibkan mahasiswa di tim kami itu ada Mbak Ulina Najwa Purkona, sekarang sedang kuliah. Jadi mungkin kami ingin mempersingkat, nanti beberapa dari tim ini mungkin nggak bisa tetap di depan karena ada tugas yang lainnya juga. Kami ingin mengajak kita bahwa sebenarnya penelitian ini kenapa sih kok diteliti tentang berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis, padahal mata kuliahnya filsafat gitu kan. Mata kuliah filsafat kan sudah pasti berpikir kritis gitu kan. Itulah makanya kami teliti, ternyata banyak duitnya. Banyak itu lebih dari yang sekedar. Pak Profesor Amiruddin Siaan, ini beliau di depan 1 tahun bersama dengan saya di 2024 mengajukan, kami waktu itu ada 8 tim dan 8 tim itu 3 lolos. Ya, tahun ini ada lebih dari 30 tim dan dari 30 tim itu cuma 1 yang lolos, Pak Mas Latif yang sebelah kiri. Coba bayangkan, Pak Mas Latif ini dapat 7,5 juga ngikut saya, gitu ya. Mudah-mudahan ini tinggal cair tahap kedua kalau gitu kata Pak Ketua LP2M. Selanjutnya ini ditata dan dibiayai oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan. Jadi tim peneliti itu dikasih honor. Kalau di BUPTN itu tidak dikasih. Jadi di sini boleh dikasih. Ketua tim peneliti itu maksimal 3.600.000 sebulan. Jadi di istilah bahasa lainnya, biasanya dosen nggak boleh dapat 2 kali, tapi ini boleh dapat. Jadi selain ada duitnya, kita juga bisa memenuhi tugas akademis yaitu bidang penelitian.
Jadi Kementerian Keuangan ini adalah salah satu lembaga yang paling bergengsi yang menyediakan biaya pendidikan, dan untuk Indonesia saya kira inilah salah satunya ya gitu ya. Kementerian Keuangan ini bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada LPDP dan Kemenak Pusat, dalam hal ini dikelola oleh Puspenma, kemudian kepada Ketua Rektor UIN Sumatera Utara yang juga sudah memberikan dukungan, dan kepada LP2M Pak Nispul dan kawan-kawan, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah, kemudian Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Yogyakarta, kemudian Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Mataram, dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sumatera Utara, serta beberapa narasumber kita yang sudah kita minta tolong dan membantu ya proses penelitian ini. Ada Bapak Profesor Dr. Hasan Asari, dan kemudian ada Bapak Profesor Dr. Mursid MPD. Jadi ini beberapa orang yang atau lembaga yang sudah memberikan dukungan di tahun pertama. Jadi di tahun pertama kami menghabiskan pembiayaan 250 juta, dan kami kembalikan 2.999. Kenapa dikembalikan? Karena ini ada satu alat ini namanya plot. Plot ini awalnya sebagai salah satu belanja barang dan harus dihibahkan ke UIN Sumatera Utara, tetapi dalam prosesnya sejak bulan 12 sampai Maret ini tidak bisa kami terima nomor BMN-nya, barang milik negaranya. Akhirnya kami memilih untuk mengembalikan uang, harganya ini 2.999.000. Nah, harus kita kembalikan. Jadi berapapun kalau tidak dipakai harus dikembalikan. Jadi kalau dipakai juga harus dipertanggungjawabkan, betul atau tidak, gitu ya. Baik, kami masuk ke masalah penelitian. Mungkin di dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa ada perubahan yang signifikan dalam paradigma pendidikan di seluruh dunia umumnya, bahwa pendidikan itu tidak lagi hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga bagian dari pengembangan keterampilan, termasuk di dalamnya adalah berpikir kritis. Jadi kalau kita perhatikan tuntutan abad 21 itu adalah C4. C4 itu adalah salah satunya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian ada kolaborasi, dan kemudian ada komunikasi, dan satu lagi adalah creativity atau kreativitas. Jadi kalau kita mau bertahan hidup di masa depan, katanya harus memenuhi C4 itu. Nah, salah satunya kebetulan di dalam mata kuliah, menjadi mata kuliah tanggung jawab saya juga adalah di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Maka kita ingin mendapatkan bagaimana sebenarnya mengajarkan berpikir kritis yang relevan, yang benar, yang baik, gitu ya, sehingga prosesnya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian banyak beberapa proses-proses lain dalam proses pembelajaran ini di tingkat universitas juga masih menitik beratkan pada hafalan dan pemahaman pasif. Jadi selama ini memang ada kecenderungan pemahaman pasif dan hafalan-hafalan. Padahal kita sudah di tingkat perkuliahan atau perguruan tinggi. Lalu berikutnya yang lebih khusus kami ingin juga mengungkapkan bahwa kita mengadopsi beberapa metode pembelajaran konvensional yang sekarang ini juga kita ingin bahwa model itu bisa disesuaikan dengan perkembangan yang berlaku sekarang ini. Dan ada beberapa gap lain yang mungkin bisa kita pahami bahwa dalam teori-teori filsafat pendidikan Islam itu proses pembelajaran yang dilakukan secara efektif
dan efisien, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, itu masih sangat minim sekali. Ya, di sisi yang lain juga bahwa kita sering sekali dalam proses pembelajaran di kelas itu tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis ini, dan bahkan cenderung tadi yang kita sebutkan ada hafalan-hafalan dan bentuknya lebih pasif dan tidak mengadopsi kondisi kekinian. Jadi ini salah satu hal yang juga kita lihat. Kalau kita merujuk kepada riset-riset yang terdahulu, maka sesungguhnya ada beberapa riset tentang penerapan filsafat pendidikan Islam dalam konteks modern masih terbatas, tetapi keterampilan berpikir kritis ini juga di tingkat pendidikan tinggi itu sangat kurang memadai. Jadi ini salah satu bentuk bahwa di dalam riset-riset kita yang terdahulu itu juga masih membutuhkan beberapa keterampilan ini. Kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat adanya integrasi ya prinsip-prinsip Islam ke dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis yang masih sporadis dilakukan, dan inilah perlunya kita lakukan penelitian ini. Jadi sebenarnya kita ada beberapa yang sangat mendukung dan mengantarkan mengapa penelitian ini kita teliti. Kemudian dari gap yang kita miliki, maka kita membuat rumusan masalah. Pertama, kami membuat rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa di pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kepalitan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa di pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kepraktisan model integritas filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa di pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana keefektifan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa di pendidikan tinggi. Jadi ada 4 pertanyaan, tetapi di tahun pertama kami hanya melakukan atau menjawab dari 1 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa di pendidikan tinggi. Jadi yang 3 pertanyaan lagi atau 3 rumusan masalah itu akan kita jawab di tahun kedua ini. Jadi kalau mungkin ini berbagi pengalaman kepada teman-teman dan adik-adik semuanya, kalau membuat penelitian supaya kalau istilahnya di setting harus dikerjakan 2 tahun, kenapa dipaksa 1 tahun gitu ya? Nah, kalau bisa dikerjakan setahun ya jangan dipaksa 2 tahun. Nah itu kan logika juga gitu ya. Oke. Lanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran filsafat pendidikan Islam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di kalangan mahasiswa di pendidikan tinggi Islam yang paling praktis dan efektif. Jadi penelitian ini metode atau pendekatannya menggunakan R&D ya, Research and Development, atau riset yang pengembangan. Kami akan masuk langsung ke hipotesis bahwa di tahun pertama produk ya pengembangan integrasi filsafat pendidikan Islam yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis valid digunakan. Kemudian ada produk pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang digunakan. Kemudian produk pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam dan pengembangan keterampilan berpikir kritis yang efektif digunakan. Jadi ini hipotesis penelitiannya. Metode penelitiannya adalah R&D menggunakan box and goal. Kemudian tempatnya 3 tempat, UIN Sumatera Utara, kemudian UIN Yogyakarta, dan UIN Mataram. Jadi ini kenapa mengambil tempat ini? Karena
tiga fakultas ini masih konsisten menggunakan mata kuliah filsafat pendidikan, salah satunya untuk pengembangan mata kuliah berpikir kritis di fakultas. Sementara di beberapa UIN dan STAIN lain itu sudah ada yang mengubah mata kuliahnya, meskipun isinya kurang lebih sama, tapi judul mata kuliahnya sudah diubah, tidak lagi namanya filsafat pendidikan Islam. Kemudian kami ingin menjelaskan juga bahwa nanti di tahun kedua itu akan ada hasil yang didapatkan, yaitu buku model. Jadi tahun ini kemudian buku ajar atau buku filsafat pendidikan Islam yang akan dipakai. Mungkin kalau semester 2 ini enggak sempat terpakai, kemudian buku pedoman dosen dan kemudian buku pedoman mahasiswa. Jadi produknya di tahun kedua itu. Sementara di tahun pertama kami TKT-nya, jadi yang kami hasilkan adalah artikel Sinta 2, kemudian artikel Scopus, jurnal internasional bereputasi, kemudian Haki. Jadi kita luarannya ada 3. Tadi di tahun kedua selain buku ada 4, ditambah Sinta 21, kemudian nanti artikel jurnal internasional bereputasi 1. Mudah-mudahan tidak berubah karena sekarang ini sedang ditentukan oleh Puspenma yang Kemenak Pusat yang sedang mengkaji semua laporan tahun pertama dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Menurut informasi di minggu setelah hari raya kita sudah mendapat kepastian. Jadi di tahun kedua ini nanti kita akan melakukan uji coba juga di berbagai tempat, termasuk tadi uji coba perorangan, kemudian uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Dan ini nanti mungkin bisa juga untuk ke Jogja atau ke Mataram sekali lagi, ya. Kemudian saya kira itu beberapa hal yang kami bisa jelaskan, dan sekali lagi hasil ini kami dapatkan terutama di tahun pertama itu ada dari survei mahasiswa yang kami gunakan Google Form, kemudian diisi dari Jogja, dari Mataram, dan dari berbagai UIN lainnya, dan dari UIN Sumatera Utara khususnya. Kemudian kami melakukan FGD di 3 tempat, di UIN Medan, kemudian di UIN Mataram, dan UIN Yogyakarta. Saya kira itu ya yang sangat serius ya. Itulah dulu kurang lebih. Jadi nanti kalau memang ada beberapa hal yang mungkin ingin dipertanyakan, kami ingin memberi beberapa masukan yang sebenarnya kita bisa dapatkan beberapa ulasan lain yang kiranya nanti kita bisa dapatkan. Jadi sebenarnya di akhir dari proses ini kita ingin nanti model yang akan kita kembangkan ya itu bisa menjadi salah satu terobosan bagaimana sebenarnya mengajarkan mata kuliah filsafat pendidikan Islam di pendidikan tinggi Islam yang katanya sudah Islam tetapi sudah perguruan tinggi, udah jelas ya, perguruan tinggi pasti berpikir kritis dan juga sudah Islami, tapi ternyata kita masih mendapatkan ada beberapa celah-celah lain yang mungkin bisa kita jadikan tonggak untuk menggali lebih dalam lagi sehingga kita bisa mendapatkan model yang cocok untuk mengajarkan mata kuliah ini. Saya kira itu sebagai pengantar kepada moderator kami kembalikan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya kepada Asosiasi Profesor Dr. Usiono MA selaku Ketua Tim Peneliti dari penelitian yang berjudul Pendidikan Transformatif Integrasi Filsafat Pendidikan Islam
agar supaya mendukung ya kemampuan berpikir kritis pada mahasiswa khususnya di perguruan tinggi Islam. Baik saudara-saudara sekalian, ini peserta kita sudah hampir 3.500 orang ya. Kira-kira kurang ini kursinya, mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi oleh panitia. Dan panitianya kebetulan biasanya Pak Usi sendiri ya kalau hari-hari biasa ya, tapi ini khusus beliau menjadi narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, para akademisi hebat, mahasiswa hebat UIN Sumatera Utara Medan, tentu kita sudah tahu bahwa berpikir kritis adalah satu kewajiban bagi seorang akademisi, dosen, mahasiswa, dan semua yang bergerak dalam konteks ilmu pengetahuan. Kita tentu ingat taksonomi Bloom yang ada 6 step itu ya, ada remembering, ada understanding, ada utilizing, ada analyzing, ada evaluating, dan yang paling tinggi adalah creating. Jadi 6 langkah ini menjadi satu fondasi untuk kita melakukan berpikir kritis. Nah, ini yang sudah diungkap oleh Dr. Usiono dalam penelitiannya. Nah, oleh karena itu tadi sudah ada satu hasil yang luar biasa, yaitu bagaimana mahasiswa bisa menerapkan cara berpikir kritis di dalam kelas. Dan itu sudah dilakukan observasi, sudah dilakukan interview, sudah dilakukan uji coba, FGD dan sebagainya terhadap hasil pertanyaan pertama dari penelitian tersebut. Nah, untuk lebih mengetahui secara detail bagaimana kemudian hasil penelitian itu bisa menjadi sesuatu untuk digunakan, diterapkan, dan menjadi praktik yang baik dalam konteks pendidikan, kita akan dengarkan satu ulasan menarik dari ahlinya, seorang profesor yang tidak asing lagi bagi kita di dunia kita. Beliau adalah dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya adalah Fakultas sebelumnya Kesehatan Masyarakat, sekarang Fakultas Ilmu Sosial. Jadi 2 dekan beliau ini. Dekan pertama Fakultas Kesehatan Masyarakat, sekarang menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan sangat-sangat ahli dalam bidang manajemen pendidikan. Nah, tentunya hasil penelitian ini juga bisa kita kaitkan dengan konteks manajemen pendidikan. Sama-sama kita dengarkan, kita tidak sabar lagi menuju ulasan beliau, dan saya undang Profesor Dr. Mesiono MPD. Kebetulan ini yang depan ini marga O semua ya. Yang paling ujung yang tengah ini adalah Dr. Usiono marga O. Beliau yang tengah juga Mesiono marga O. Saya Mas Latif Dwi Purnomo O juga. Ya, jadi kebetulan ini triple O. Triple O. Yang paling ujung itu Eka Yusnaldi, sebenarnya namanya SK Yusnaldi namanya. Ya, karena supaya tidak O diganti dari I. Baik, tanpa panjang lebar, yang saya undang Profesor Dr. Mesiono untuk memberikan ulasan-ulasan terbaik, dan hadirin sekalian siapkan pertanyaan terbaik. Ya, kalau biasanya info terbaik, ini pertanyaan terbaik. Oke, kami silakan kepada Dr. Profesor Mesiono untuk menyampaikan yang sangat penting untuk disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih luar biasa buat kita. Kita beri aplaus dulu sekalian, ya semangat. Kok lembat kali puasa ya? Puasa? Mau buka? Enggak ya kan? Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Beri aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita, Profesor Dr. Usiono. Baik, hadirin sekalian, luar biasa yang sudah disampaikan. Saya mengapresiasi yang luar biasa dalam upaya pengembangan literasi kita. Kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan media untuk pengembangan literasi. Karena proyeksi pendidikan ke depan itu ada 3. Itu pertama karakter, kedua kompetensi, yang ketiga literasi. Karakter itu 2. Karakter itu 2, moral dan kinerja. Moral itu jujur, iman dan sebagainya. Nanti akan dekat ini dengan
filsafat pendidikan Islam, model integrasi filsafat pendidikan Islam. Sedangkan kemampuan itu, kompetensi itu adalah kemampuan berpikir kritis salah satunya. Komunikatif, kritis itu adalah kompetensi, itu adalah bagian dari kompetensi. Baru yang ketiga itu literasi, pengembangan wawasan. Ini di sini adalah media untuk itu. Nah, adik-adik sekalian, saya diminta untuk membahas, gitu ya. Tapi tadi sudah dimunculkan oleh narasumber kita tentang penelitiannya berkaitan dengan pendidikan transformatif, model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ini luar biasa ini dari sekalian. Ini topiknya sangat up to date dan mendorong kita untuk bisa punya sinergi akademis intelektual. Kita akan mulai ya dari sekalian. Tadi sudah dipaparkan. Ini sebelum nanti saya juga membahasnya, baik dari sisi metodologi ataupun dari sisi konten, nanti akan kita lihat konten tentang judul tadi. Kemudian juga nanti akan ada mungkin supaya clear ini dengan narasumber, saya mungkin akan bertanya juga supaya ini mix gitu. Ini kan persoalannya penelitian gitu ya, persoalan penelitian. Jadi akan kita tanya, kita akan coba mixkan dari persoalan judul tadi. Karena Bapak Ibu perlu dipahami, judul itu lahir kan dari sebuah persoalan, dari masalah. Dari masalah-masalah itu lahirnya sebuah judul. Tadi meskipun sudah dikemukakan tentang gap research ya, sudah dikemukakan tentang gap research, nanti akan terlihat dari gap research itu namun enggak dengan judulnya. Jadi dalam konteks ini Pak narasumber sebagai peneliti senior kita, nanti mungkin perlu bagi kita kepada narasumber kita untuk konteks ini bagi kami sebagai pembahas hanya memberikan saran gitu ya Pak narasumber, saran dan bukan mengkoreksi atau menjustifikasi tidak, tapi saran ini bentuknya. Pertama begini, walaupun tadi sepintas gapnya disampaikan ya, karena di dalam latar belakang itu sebenarnya ada 4 hal yang harus muncul. Pertama itu ada fenomena alamiah. Itu yang pertama muncul, baru nanti ada realitas, teori realitas, kemudian nanti ada unsur solusi dari sebuah realitas, dan kemudian tingkat kepentingan apa sehingga itu harus diteliti, dan akhirnya akan muncul sebuah judul itu. Nah, dari judul itu Bapak Ibu sekalian, ini kan model integrasi. Kemudian titik tekannya pada persoalan penelitiannya bersifat R&D, itu ya, Prof ya, R&D. Karena kalau sudah R&D, kita nggak akan bisa keluar dari pernyataan rumusan masalah. Makanya pertanyaan pertama, R&D-nya itu model apa? Model apa R&D-nya? Karena ini berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau tadi R&D-nya itu R&D-nya model ADI atau Block and Gale. Kalau modelnya Block and Gale misalnya, itu langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah itulah yang seharusnya menjadi sebuah rumusan masalah. Karena itu nanti ada ADI, ada Gale misalnya kan, itu yang menjadi rumusan masalah. Nah, nanti kita lihat resepnya itu. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi di latar belakangnya. Di latar belakang masalah tadi, kita ingin melihat apakah nyambung antara rumusan masalah dengan latar belakang. Di rumusan masalah, walaupun tadi rumusan sudah disampaikan, tapi kita belum melihat nyata apa sebenarnya yang menjadi gapnya itu, fenomena nyatanya itu apa. Ya, fenomena itu harus dimunculkan supaya bisa melahirkan judul tadi. Pendidikan transformatif itu sebenarnya adalah integrasi antara filsafat pendidikan Islam dengan berpikir kritis. Jadi kalau orang sudah menggunakan
pikiran yang kritis, kemudian berbasis pada filsafat pendidikan Islam, maka itulah yang namanya pendidikan transformatif. Sekarang pertanyaan yang menjadi pertanyaan, model integrasi filsafat pendidikannya itu sebenarnya fokusnya kan ini, model integrasi filsafat pendidikan Islam. Kalau keterampilan berpikir kritis itu adalah side effect dari variabel utamanya. Variabel utamanya itu adalah model integrasi filsafat pendidikan Islam. Nah, pertanyaannya nanti supaya kita tahu apakah di latar belakangnya itu ada persoalan tentang model integrasi filsafat pendidikan Islam dan bagaimana ia bisa meningkatkan keterampilan kritis, itu seharusnya ada dalam penjelasan latar belakang masalah. Gap tadilah itu, karena gap itu ada dari ketemunya antara harapan dan kenyataan. Kenyataan itu adalah faktual, realitas sosialnya. Sedangkan harapan itu adalah kerangka idealnya. Seharusnya model integrasi filsafat pendidikan Islam itu seperti ini, tapi kenyataannya realitas sosial dalam dunia akademisnya itu tidak seperti itu. Itu gap fenomena. Itu gap fenomena. Munculkan dulu gap fenomenanya itu, baru nanti akan dimunculkan oleh gap research. Gap research itu perbandingan antara riset terdahulu dengan realitas sosial persoalannya. Itu harus ada di situ, baru muncullah yang namanya dulu tadi pendidikan transformatif. Karena kata kunci pendidikan transformatif itu terintegrasinya antara filsafat pendidikan Islam dengan berpikir kritisnya mahasiswa atau dosen. Itu yang namanya pendidikan transformatif. Nah, jadi munculkan nanti dulu masalahnya tuh gap fenomenanya dan gap research yang meskipun tadi sudah ada gap research. Tapi karena ini waktunya terbatas tadi ya, Prof. Nanti kita coba cek lagi supaya dulu apa sih yang mau dicapai dari hasil penelitian ini. Meskipun tadi sudah ada diterangkan di sana, itu di rumusan masalah itu tidak akan keluar. Tadi kan ada pengembangan model, kemudian ada validitas, ada efektivitas, ya, ada produk. Sebenarnya produk ini teori R&D dalam model ADI. Coba nanti cek lagi kembali itu, karena nggak bisa nanti rumusan masalahnya itu keluar dari metode R&D-nya. Kalau dia ADI kan misalnya itu pasti nanti akan terjadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalahnya itu bagaimana analisis pengembangan. ADI itu analisis, kemudian development, implementation, dan evaluation. Itu yang menjadi pertanyaan dalam R&D model ADI. Tapi kalau model materi. Nah, yang model teori itu yang seharusnya menjadi pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah. Jangan sampai silap, karena dia R&D, seharusnya metode itu yang menjadi rumusan pertanyaan. Yang kali nggak sampai melihat Mas. Ada nggak yang modelnya? Model R&D-nya? ADI, berarti ADI. Kalau ADI berarti ini di rumusan masalah hati-hati. Berarti rumusan masalahnya itu kalau dia pertama itu adalah bagaimana analisis pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam meningkatkan berpikir kritis. Itu yang pertama. Ini harus disesuaikan, ini masukan nanti didiskusikan. Kemudian yang kedua, itu bagaimana desainnya, pertanyaannya. Bagaimana desain pengembangan model. Baru yang ketiga, bagaimana pengembangan model itu. Jadi dari desain, kemudian development, pengembangan, setelah dilakukan pengembangan model itu baru diimplementasi. Setelah diimplementasi, baru dievaluasi. Inilah pertanyaan yang harus ada
di dalam penelitian R&D dengan metode ADI. Nah, ini yang harus ada. Coba nanti dikoreksi, saya melihat tadi walaupun dari masih satu ya, tapi bagaimana pengembangan, seharusnya ada analisisnya. Bagaimana analisis pengembangannya? Nah, itu yang pertama. Karena masih di situ lama ya ini ya. Ini 3 tahun ya Mas ya. 2 tahun ya. 2 tahun, jadi yang masih diteliti itu bagaimana analisis pengembangannya. Jangan keluar dari teorinya R&D ADI. Kalau keluar nanti itu menyalahi kaidah. Menyalahi kaidah penelitian R&D. Itu satu di dalam pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan penelitian tadi juga harus merujuk dari gap-gap fenomena dan gap-gap riset tadi itu. Baru menjadi pertanyaan dan pertanyaan menuju pada metode R&D-nya. Selesai itu. Baru tujuannya itu tinggal menyesuaikan dengan metode R&D-nya. Metode R&D-nya. Walaupun di sini tadi Bapak Ibu sekalian kita nggak sampai meluas tadi itu untuk di bab satunya tidak meluas tadi sampai dengan sebenarnya model integrasinya yang bagaimana sih? Nah, itu tadi kita nggak sampai ya. Model integrasinya itu yang bagaimana gitu. Kalau Paulo Freire atau Syekh Muhammad Syekh Nabil Atas itu 3 modelnya. Nah, lihat. Model 3 itu sebenarnya nanti yang dikembangkan di dalam R&D itu. Nah, tapi kita nggak tahu nanti teorinya apa yang digunakan. Teori yang namanya model integrasi filsafat pendidikan Islam itu. Ya, kalau ada itu teorinya apa saja itu yang menjadi dasar untuk merumuskan dari R&D itu. Gitu dia. Karena kalau ketiganya itu kan Bapak Ibu untuk model integrasi filsafat pendidikan Islam itu sebenarnya ada integrasi antara keilmuan, ilmu, adab, dan realitas sosial. Itu integrasi. Atau dikatakan bagaimana mengintegrasikan antara keilmuan, adab, dan realitas sosial. Ini ya. Ada lagi yang menyatakan desain integrasinya itu penanaman keilmuan, penanaman adab, dan keilmuan dengan nilai-nilai spiritual. Itu nanti yang kita perlu dipastikan karena tadi sini tidak dimunculkan sebenarnya bagaimana konsep model integrasi filsafat pendidikan Islam itu. Ini ada beberapa teori yang menyatakan tadi teori itu yang menjadi dasar untuk bisa dimasukkan dalam pertanyaan penelitian. Karena konsepnya teori itu yang menjadi dasar untuk rumusan masalah dia yang menggunakan metode ADI. Nah itu Bapak Ibu sekalian, rumusan masalah itu juga menjadi dasar untuk menentukan hipotesisnya. Jangan nanti rumusan masalahnya misalnya ada ADI tadi, ada 6, tapi dalam hipotesis nanti bisa lahir ada 7. Ini yang satu itu lahir dari mana? Nah, itu yang perlu dilihat benang merahnya, jangan sampai nanti berbeda antara pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dengan hipotesis yang dilakukan atau dengan konsep model integrasi filsafat pendidikan Islam itu. Karena kalau salah nanti di konsepnya ini, bagaimana membangun berpikir kritisnya? Karena integrasi antara konsep filsafat pendidikan dengan berpikir kritis itu menjadi pendidikan transformatif. Itu yang perlu digarisbawahi. Ketika ini tidak akan ketemu, tidak akan terjadi yang namanya pendidikan transformatif. Itu yang perlu digarisbawahi nanti kepada pendidik supaya konten-konten keilmuan atau teori-teori yang digunakan itu memang harus menjadi panduannya sampai dengan nanti ke rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sampai dengan nanti latar belakang masalah yang ada. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai nanti terjadi kesilapan atau terjadi ketidakcocokan antara yang mau dicapai dengan apa yang dikerjakan. Itu metode secara metodologi di bab 1 dan juga nanti di bab 2 teori-teori yang digunakan untuk merumuskan itu. Saya dapat lagi? Masih lagi ya. Nah itu di metodologi ini masukkan nanti supaya dilihat.
Dan prinsipnya kalau sudah R&D jangan keluar dari metodenya. Dan metodenya jangan keluar dari filsafatnya untuk membuat pertanyaan penelitiannya. Itu. Dan pertanyaan penelitian itu jangan sampai keluar dari persoalan atau belakang masalah. Makanya biasanya dibuat di dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu pengantarnya berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Jadi dasarnya latar belakang, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin masukan untuk peneliti, karena kita juga tidak membaca luas, jadi linearitas atau benang merah yang harus dibuat itu memang harus nampak secara nyata sehingga mix ya antara apa yang mau dilakukan dengan apa yang mau dicapai. Secara metodologi mungkin karena dia menggunakan metode R&D, karena R&D dengan metode AD ini sudah jelas siklusnya. Siklusnya itu sudah jelas. Dan siklus itu Bapak Ibu sekalian, berapa siklusnya dan nanti itulah yang menjadi hasil dari R&D itu. Siklus itu menjadi dasar dalam pertanyaan penelitian dan akan dijawab di dalam hasil penelitian. Tadi masih satu, belum banyak semua, masih model pengembangan saja. Nanti itu saja yang dibahas untuk yang pertama. Itu dia, model pengembangan integrasi filsafat pendidikan Islam dalam meningkatkan berketerampilan berpikir kritis. Itu yang pertama Mas ya. Nanti pengembangan kan ada ininya, ada sub komponennya apa saja yang harus dikembangkan dalam integrasi filsafat pendidikan Islam itu. Mungkin ini sebagai masukan Pak narasumber, moderator bisa berkembang nanti di dialog kita. Saya kira demikian, terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita berada teman-teman yang luar biasa meriah untuk membahas kita ya. Ya, karena pembahasannya berkelas profesor, maka konten yang dibahas juga tak kaleng-kaleng, kira-kira gitu ya kan? Tidak kaleng-kaleng, langsung menusuk kira-kira gitu. Jadi penelitian ini sudah berjalan. Sudah setengah fase, sudah 1 tahun berjalan. Namun oleh pembahas kita diulik lagi, gitu. Dikaitkan bagaimana kemudian metodologinya, bagaimana kemudian menentukan teorinya, bagaimana kemudian menentukan gap fenomenanya, bagaimana kemudian menentukan gap research-nya, bagaimana kemudian mendesain pertanyaan penelitiannya atau masalah penelitiannya yang dia tidak boleh sama sekali keluar dari apa yang disebut model R&D tadi itu. Kalau ini menggunakan model AD, gitu ya, maka pertanyaannya harus sesuai dengan itu. Jadi tidak hanya 3 pertanyaan. Kalau tadi ada 3 pertanyaan ya Pak Dr. Usiono, ini lebih dari 3 pertanyaan. Ada A, ada double D 2, kemudian ada I dan ada I. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dan mungkin 5 pertanyaan itu sudah semua sudah di cover oleh peneliti kita Dr. Usiono, tapi mungkin dirangkum. Nah ini yang menarik, kita butuh penjelasan terkait dengan penelitian itu dari langsung narasumbernya Pak Dr. Usiono. Namun sebelum itu saya persilakan kepada kita semua yang ada di sini, para hadirin dari unsur mahasiswa, dari unsur dosen, dari unsur pegawai, dari unsur para profesor, untuk memberikan insight ya kepada hasil penelitian yang sudah didiseminasikan oleh Dr. Usiono tadi dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Profesor Usiono. Saya undang pertanyaan dari sebelah ujung timur ya, sebelah ujung sana timur apa barat? Timur apa? Selatan ya? Utara. Nah, utara bro. Nah, barat. Maaf. Dari sebelah barat. Nah, silakan. Ya, kita dari tadi sudah turun tangan ya. Saya nggak enak kalau kita kasih. Saya persilakan kepada Dr. Rusli Salim untuk memberikan apresiasinya, mungkin bisa pandangan atau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Nasrul Salim MA, dosen FITK UIN Sumatera Utara. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asosco Mas Latif PhD dan para pemateri unggul kami yang pastinya pembahas di sini Prof yang sama kita banggakan. Dalam hal ini mungkin saya nggak banyak pertanyaan, saya nggak sangat apresiatif kepada Pak Ketua LP2M yang dalam hal ini menginisiatif program bicara ini, juga Pak Usiono selaku pemateri hari ini. Pada hakikatnya menurut saya beliau pelopor penelitian yang luar biasa, sementara ini jadi pantauan. Nah, juga ada Prof yang sama pada saat itu bersama Pak Usi. Saya rasa hanya apresiatif ini yang mungkin saya sampaikan. Saya hanya berupaya dari pojok-pojok untuk tetap senantiasa belajar. Mohon masukannya ke depan, Pak. Saya rasa begitu. Demikian mungkin dari Prof yang sebelah saya menyempurnakan lebih sempurna. Ada Prof Jia, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof Jia silakan. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti secara keseluruhan ya. Tapi saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Prof Messi ya, terkait tentang desain riset ya, yang lebih penekanan kepada aspek R&D atau DDR ya. Tentu produk yang dihasilkan ini saya lihat belum ya. Nah, ini yang harus menjadi target utama gitu ya. Apalagi ini memang pembelajaran filsafat di perguruan tinggi diperuntukkan, saya kira bukan hanya tarbiyah tapi juga fakultas-fakultas lain membutuhkan ini gitu ya. Saya kira itu yang perlu dikejar ya, terkait produk dari riset ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi Prof Zia ingin menegaskan bahwa programnya yang paling penting, tapi juga mungkin yang mengingatkan produk dan metodologi yang juga sama-sama penting, dan ini menjadi catatan bagi para narasumber untuk kemudian segera menyelesaikan produknya. Oke, kita sedang dalam kondisi hujan, tapi hujan pun tidak mengalahkan semangat kita untuk tetap mencari pengetahuan. Gitu kira-kira ya. Tepuk tangan kita bersama. Ya. Baik, selanjutnya sebelum kita akan mendengarkan studi atau penjelasan dari Profesor Dr. Amin Syah MPI, kita undang dulu salah satu tokoh pendidikan juga di UIN Sumatera Utara, ada Dr. Marasamin Lubis ya. Beliau melambaikan tangannya, Pak, apakah ini tanda menyerah, tanda apa ini? Ya, tanda cukup katanya ya. Oke, tanda mendoakan mau sih, sudah berdoa sudah aman katanya ya. Baik, kita sebelah sana masih ada. Saya kasih kesempatan satu lagi sebelum kita ke Profesor Dr. Amin Syah. Oke, ya. Baik, kami persilakan orang tua kita Profesor Dr. Amin Syah menyampaikan komentar beliau. Silakan. Terima kasih Latif. Terima kasih Pak Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mismuhair, Profesor yang kita muliakan, Pak Profesor Zia yang kita muliakan, ada juga Pak Marasamin ini ya, Asosiat Profesor Pak Rahman, kemudian adik-adik kami. Terima kasih Pak Usiono, Pak Misiono, dan juga Pak Eka. Mungkin gitu ya, mungkinkah saya yang kurang mengikutinya, tapi pernah dimasukkan, ini hanya saran ini ya, saya nggak masuk lagi ke metode ya, karena sudah Pak Misiono. Sebetulnya KKNI kita itu berbasis berpikir kritis. KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Maka kita ketika kuliah itu ada bikin makalah, ada kritik jurnal, ada kritik buku, dan ada mini riset. Itu sebetulnya kalau betul-betul dilakukan dan dibimbing oleh dosen, itu berpikir kritisnya udah jalan. Karena itu luar biasa itu. Apalagi jika ada buku babot dari setiap mata kuliah.
Itulah yang menjadi basis dari setiap makalah. Baru kritik jurnal, kritik buku, mini riset, ini sudah cukup sebetulnya. Nah, cuma karena terakhir ini ada istilah transformatif, maka muncullah itu belakangan pendidikan transformatif. Sebetulnya transformatif ini kan melakukan perubahan yang paling mendasar, baik bentuk, baik sistem, maupun ya sampai luaran. Itu sebetulnya yang kita maksud dengan berpikir pendidikan transformatif itu. Jika KKNI tadi itu dilaksanakan, itu sebetulnya sudah dapat. Pada saat yang sama, saya teringat Abdul Munir Mulkan. Ini dosen UIN Jogja ya Mas ya. Jogja atau mana ini Mas? Lupa saya ini. Ini ada bukunya Nalar Spiritual Pendidikan. Itu bagus sekali buku itu. Nah mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwa keterampilan berpikir itu adalah keterampilan yang menganalisis semua fenomena sehingga ditemukan jalan keluar. Jadi kalau Abdul Munir mengatakan dalam bukunya Nalar Spiritual Pendidikan itu memang tidak bisa tidak. Filsafat itu memang harus diajarkan kepada semua mahasiswa. Itu sebetulnya. Jadi saya hanya ingin mengembalikan lagi kepada peneliti. Ini Pak Usiono ini penelitiannya 750 juta ini. Itu kalau beli bakso nggak tahu saya bisa berapa mangkok itu. Cukup banyak lagi itu Pak Mas. Nah, jadi kalau menurut saya kembalikan aja Pak Usi, apakah sudah konsisten KKNI itu dijalankan atau tidak? Kalau itu sudah dijalankan, udah berpikir kritis itu sudah dapat dijalankan. Tapi kalau berpikir transformatif ini memang melakukan perubahan-perubahan ya. Sekarang inilah kita lakukan. Kenapa perlu itu? Karena dipengaruhi oleh teknologi informasi. Itulah cara kuliah yang paling efektif sekarang. Jadi saya hanya ingin menyarankan kepada Pak Usiono dan tim, coba telaah ulang apakah KKNI itu sudah dijalankan kepada semua. Ya kita, temuan kita masih belum konsisten KKNI itu dijalankan. Masih belum konsisten. Kemudian mungkin perlulah dibaca ulang nalar spiritualnya Pak Abdul Munir Mulkan ini. Ini hanya saran sajalah untuk melengkapi tahap kedua atau tahun kedua dari penelitian ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita berikan apresiasi berupa aplaus yang meriah untuk Profesor Dr. Abdul Syahdan dan Bini. Kami tanya meriah dulu. Ya. Terima kasih Prof atas masukan, saran dan tanggapan yang telah diberikan tadi. Saya menangkap bahwa sebenarnya apa yang disebut oleh Pak Usi ya sebagai filsafat integrasi filsafat pendidikan Islam dalam rangka mendorong kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu sudah direalisasikan dalam sebuah program, dalam sebuah kerangka kurikulum namanya KKNI ya, kerangka kurikulum nasional Indonesia, dan itu sudah diterapkan kebetulan di universitas sudah diterapkan. Cuman menurut beliau perlu lagi dipertegas karena mungkin konteksnya masih setengah-setengah. Apakah itu terkait dengan pengetahuan dosennya, kemudian ketertarikan mahasiswanya, atau konsistensi dari dosen dalam rangka memberikan tugas itu. Ada kelemahan-kelemahan memang di situ. Terkait misalkan mereview buku, mereview jurnal, melakukan kritik terhadap buku, terhadap jurnal, mengkreasi sebuah jurnal atau tulisan artikel ilmiah yang publikasi dalam publikasi ilmiah berupa jurnal, itu juga banyak kritikan-kritikan dan perlu dipertegas. Ini kira-kira ya Prof. Jadi mungkin Pak Osi bisa mengambil salah satu bagian dari apa yang disampaikan Prof. Amr tadi juga untuk kemudian yang kedua nanti bisa lebih luar biasa. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, saya ingin Pak Osi memberikan
bukan hanya sekedar closing statement ya Pak Usi, it's not only closing statement, but penjelasan yang lebih detail barangkali karena kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Pak Usi kami persilakan untuk menjelaskan ulang kembali atau menambah informasi-informasi yang penting terkait dengan penelitian beliau, sekaligus juga menegaskan apa yang concern yang menjadi kekhawatiran dari para audien tadi. Kami persilakan Pak Usi. Terima kasih Pak Dr. Nasrun Salim, kandidat profesor. Ada Prof. Zia, ada Pak Amir, ada rekan-rekan semuanya. Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasinya, yang kemudian juga kami tidak luput, kami sampaikan terima kasih kepada pembahas Prof. Mesiono yang sudah memberikan ulik-uliknya. Ya. Kami langsung saja masuk kepada hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa memang pertanyaan yang mendasar adalah mengapa penelitian ini atau judul ini diangkat atau kami tawarkan ke LPDP. Itu adalah harus ada kekuatan gap-nya gitu ya, harus ada kesenjangan yang cukup gitu ya. Meskipun mungkin ini satu pengalaman yang menarik buat kami, proposal ini kami tulis itu 2 hari ya sebelum waktu terakhir gitu ya, karena waktu terpikir itu ya injury time, jadi memang kalau mungkin ada beberapa kelemahan, yes, tapi kita sambil berjalan itu kita coba gali lebih dalam. Tadi yang menjadi kesenjangan itu apa? Prof. Mesiono menyebutnya, kalau dilihat dari gap fenomenologinya atau gap empirisnya, secara idealis mahasiswa itu seharusnya memiliki kemampuan berpikir kritis. Tetapi pada kenyataannya hasil belajar yang kita coba himpun dari hasil survei itu cukup rendah, dan akhirnya ada beberapa catatan yang masih di kelas-kelas kita itu umumnya menerapkan model-model hafalan. Bukan berarti metode hafalan tidak baik atau tidak cocok, tetapi mungkin kurang tepat untuk pengembangan model berpikir kritis. Itu satu persoalan. Di sisi yang lain, bahwa pendidikan Islam ini sebenarnya menekankan pada pendidikan akal kritis atau adab ilmiah yang tidak boleh menerima apa adanya atau qanaah. Nah, pada realitasnya ini juga bahwa pembelajaran itu cenderung di kelas-kelas kita itu berpusat pada dosen atau berpusat pada guru ya. Jadi kurang repetitif dan kurang dialogis lah kita sebut seperti itu. Jadi kalau boleh kita sebut cenderung ceramah ya mungkin seperti itu. Itu makanya mungkin tadi ada pernyataan dari Prof. Amir yang mengatakan bahwa jangan-jangan sebenarnya KKNI kita ini ada semacam kegalauan sehingga tidak berjalan mulus ya. Kami Prof. Amir menargetkan ini kelihatannya menjadi satu bagian. Kami sudah lihat-lihat juga, andainya ini tahun kedua mulus, maka di dalam peta penelitian kita, jadi istilahnya kalau kami mau mengajukan judul berikutnya, nanti adalah judulnya tentang kebijakan penerapan mata kuliah filsafat pendidikan Islam di perguruan tinggi Islam. Itu mungkin salah satu yang kita ingin teruskan, karena di dalam peta penelitian yang dituntut di dalam proposal di sistem itu adalah menyelaraskan antara yang sudah diteliti kemudian sampai kepada hasil penelitiannya nanti berdampak atau tidak, seperti itu. Jadi ini juga mungkin agak cocok ya kalau kita sebutkan beberapa UIN, IAIN dan STAIN itu sudah tidak lagi
menggunakan mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah keahlian oleh fakultasnya. Kenapa seperti itu terjadi? Mungkin kami belum mendapat datanya secara lengkap, tapi bisa kita prediksi ini kebijakan ini harusnya menjadi salah satu kebijakan yang relevan tadi yang disebutkan oleh Prof. Amir, bahwa di semua fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan umumnya itu harusnya menggunakan mata kuliah ini salah satu mata kuliah keahlian fakultas. Itu mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang menjadi fenomena juga, bahwa filsafat pendidikan Islam menjadi fondasi paradigma pendidikan. Jadi kita kalau ingin menyiapkan calon guru, ya harusnya mata kuliah ini menjadi mata kuliah penguat, jadi mata kuliah yang paling utama, karena ini adalah satu fondasi. Kalau fondasinya tidak kuat, tentu ini kurang begitu menguntungkan. Itu makanya mungkin saat ini kita mendengar isu di di Kemendiknas, ada pertanyaan tentang guru agama yang bisa ngaji itu sekitaran yang tidak pandai mengaji itu sekitaran lebih dari 60%. Jadi kita curiga juga, ini jangan-jangan sebenarnya penyebabnya adalah karena tidak kuatnya fondasi yang ditekankan pada perguruan tinggi itu, termasuk mungkin yang harus kita teliti ulang ini yang produk guru-guru agama ini juga. Jadi di beberapa PTKIN tadi saya sebutkan lagi, mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini dihapus. Ada yang mengganti dengan epistemologi Islam, ada yang mengganti dengan judul yang lain. Kurikulumnya juga seharusnya menekankan pada kompetensi abad 21. Kurikulum abad 21 itu kan pada dasarnya menekankan kepada 4C. Ya, 4C itu kolaborasi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada kolaborasi, kemudian komunikasi, creativity, dan satu lagi adalah critical thinking. Nah, jadi kurikulum itu harusnya menekankan pada 4 aspek itu atau 4C itu. Jadi pada penerapannya itu sebenarnya harusnya pertanyaan-pertanyaan ujian pun atau pertanyaan-pertanyaan diskusi di kelas itu harusnya levelnya udah high order thinking skill, gitu ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak lagi mungkin cuma gitu ya. Jadi sudah harus bagaimana, mengapa, gitu ya, pertanyaannya harus sudah seperti itu. Jadi sehingga membutuhkan jawaban yang lebih luas dan punya argumentasi dan referensi yang memadai. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi empiris. Kalau kita lihat dari sisi gap teoritis, itu bahwa di dalam teori pendidikan Islam cenderung sebenarnya kita sudah menekankan pada aspek-aspek yang menekankan pada fondasi, kemudian karakter yang tadi sudah menjadi bagian yang harusnya dilahirkan oleh calon-calon guru kita. Nah, pada kenyataannya ya ini lebih fokus pada aspek-aspek yang sebenarnya tidak terjadi di kelas itu tadi. Itu makanya pola berpikir kritis mahasiswa kita itu tidak signifikan atau tidak kelihatan. Ya, di sisi yang lain juga belum banyak ya nilai-nilai Islam dan pembelajaran FPI ini diaktualisasikan di kelas-kelas, sehingga kelihatan atau kecenderungannya adalah seperti menerima apa adanya. Ini sebenarnya tadi yang kita sebutkan bahwa berpikir kritis itu sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian juga kalau kita melihat dari gap metodologinya, kita sebenarnya masih banyak mengadopsi dari pendidikan barat, ya.
Jadi pola-pola belajar kita lebih cenderung mengadopsi kepada pola pendidikan Barat. Sementara untuk epistemologi Islamnya itu agak kurang. Jadi baik dosen kita maupun guru-guru kita itu cenderung kalau ngambil landasan itu teori Barat, gitu ya, atau cara-cara model pembelajaran yang ada di Barat. Padahal mungkin Al-Ghazali, gitu ya, dan beberapa tokoh-tokoh pendidikan kita itu banyak memberikan inspirasi bagaimana sebenarnya mengintegrasikan berpikir kritis ini kepada pembelajar kita. Itu sedang terjadi ya. Nah, itu yang ingin kami gali lebih dalam sehingga dosen-dosen kita dan beberapa narasumber kita nanti ke depan itu diharapkan bisa mengantarkan mahasiswa berpikir kritis tapi landasannya tetap pola-pola berpikir yang dikembangkan di dalam pola pendidikan Islam, ya. Nah, metodologi yang kami gunakan adalah R&D, book and gown, yang kita modifikasi sedikit. Jadi mungkin nanti kalau kita lihat di dalam penelitian ini tidak bisa seluruhnya, tetapi 90% kami jalankan sesuai dengan prosedurnya. Jadi itu makanya kita ingin mengantarkan penelitian ini sebagai mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan perspektif transformatif tadi. Jadi kalau kita lihat di sini kami telah mencoba menelusuri beberapa referensi, itu kita belum mendapatkan model yang kira-kira kita anggap lebih cocok atau lebih sesuai. Itu makanya kami menawarkan di dalam proposal penelitian ini kepada penelitian yang R&D ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan model baru. Kami ingin sampaikan sedikit lagi tentang tadi soal gap riset yang disebutkan oleh Pak Prof. Misiono, bahwa penelitian ini memang menekankan pada pendekatan moral dan karakter mahasiswa, harusnya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, ya, belum secara eksplisit atau belum secara implisit, meneliti tentang critical thinking skill dalam bentuk konteks SPI ini. Jadi ini penelitian-penelitian yang sudah ada ini belum secara eksplisit menekankan pada keterampilan berpikir kritis ini, terutama di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kemudian memang kita melihat bahwa integrasi nilai Islam dalam kurikulum kita itu harusnya menyatu gitu ya, utuh gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya ini masih banyak konsep-konsep atau model-model yang belum menjadi model pembelajaran dalam operasionalnya. Jadi kalau kita lihat cenderung tadi kita sebutkan kita meniru, tapi menirunya pun tidak full. Akhirnya model-model yang tadinya kita tiru dari Barat pun itu berkecenderungan tidak murni juga, gitu. Sehingga ya apa adanya lah boleh kita sebut begitu ya. Jadi sekali lagi di dalam beberapa penelitian critical thinking khususnya di perguruan tinggi Islam ini menggunakan model umum ya, tidak berbasis pada filsafat pendidikan Islam. Di sisi yang lain juga bahwa pendidikan transformatif ini harusnya menjadi salah satu bagian penting, tetapi ini belum diuji ya, atau belum ada pengujian yang serius dalam konteks pembelajaran filsafat pendidikan Islam ini. Jadi kami memang mengapa mengambil 3 lokasi di Mataram, Jogja, dan Medan? Karena memang di 3 tempat ini kita anggap masih konsisten menggunakannya, meskipun di Jogja di periode berikutnya itu sudah menggunakan epistemologi Islam, mengganti mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini dengan epistemologi Islam. Kami awalnya mau mengambil Barat, Tengah, dan Timur ya, waktu itu Kalimantan atau mungkin juga Sulawesi Selatan. Tetapi juga setelah kami cek di lapangan ternyata 2
dua daerah itu juga masih sudah tidak lagi menggunakan mata kuliah itu. Itu mungkin yang menjadi panduan kami, dan kami ingin melanjutkan sedikit tadi soal modelnya. Setelah kami dapatkan data-data yang tadinya dari pengumpulan data kuantitatif dan juga hasil FGD yang dikembangkan, kami juga berkonsultasi dengan pakar khususnya di bidang R&D ini, maka mungkin kalau tidak ada perubahan, model yang akan kami lahirkan ini, karena ini di tahun kedua lahirnya nanti buku modelnya, maka modelnya adalah ITLM, ya, Islamic Transformative Planning Model. Jadi nampaknya agak keren juga, ya, Islamic Transformative Planning Model. Jadi ini model yang mungkin sudah kami coba untuk oret-oret. Nanti di tahun kedua ini mudah-mudahan lahir produknya. Jadi kalau di tahun pertama produknya adalah artikel Sinta 2 dan artikel jurnal reputasi internasional 1 dan Haki, dan di tahun kedua ini selain artikel Sinta 2 dan artikel jurnal bereputasi internasional, juga ada buku model, ada buku ajar. Ya, dari buku ajar ini tadi kata Bapak Amir jadi buku babon, ya, itu ada buku panduan dosen, ada panduan mahasiswa. Nah, dan harapannya ini bisa membantu keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam. Itu mungkin kira-kira yang jadi fokus, ya. Tadi Pak Amir juga mengingatkan kepada kita bagaimana tentang tentang KKNI kita itu perlu dipertegas. Saya kira kami sepakat, Pak. Kami sudah juga ini sedang menyiapkan untuk tambahan data, tapi nanti itu mungkin jadi jadi tulisan tersendiri, karena ini khusus untuk model berpikir kritis. Kemudian kalau yang tadi penerapan, ya, khususnya penerapan kurikulum, dan kalau boleh kita sebut secara langsung penerapan mata kuliah ini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN, STAIN dan IAIN, maka itu nanti kami lihat dari sisi mungkin bisa kami lihat dari sisi analisis kebijakan. Jadi ini bisa membantu juga buat judul berikutnya, gitu ya, kebijakan perguruan tinggi Islam tentang menggunakan mata kuliah yang mengacu kepada pendidikan transformatif dan berpikir kritis. Saya kira itu, ya, beberapa ada lagi tambahan. Baik, sedikit, ya, saya menambahkan untuk pertanyaan dari Pak Profesor Dr. Misiono MPD. Tadi untuk di rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengembangan. Kami di tahun pertama ini masih melakukan kegiatan EDI. Yang pertama itu adalah analisis. Kami masih menganalisis kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dosen. Jadi di tahun pertama ini kami hanya mengambil data analisis untuk kebutuhan mahasiswa dan dosen dari 3 PT KIN, yaitu UIN Sumatera Utara, Jogja, dan Mataram. Di kegiatan D yang kedua, yaitu desain, kami sudah akan melakukan di tahun kedua, yaitu prototipe, membuat perancangan. Setelah selesai nanti perancangan di tahun kedua ini, kami langsung mengembangkan buku modelnya, baru menguji coba perorangan, baru melakukan uji coba skala kecil dan uji coba meluas yang akan kami lakukan di 3 perguruan tinggi, yaitu di UIN Sumatera Utara, di UIN Jogja, dan di UIN Mataram. Setelah itu nanti baru di kegiatan implementasi bagaimana penerapannya juga diterapkan di UIN Sumatera Utara, diterapkan di UIN Jogja, dan di UIN Mataram. Baru di kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi. Di evaluasi itu nanti akan kita lihat bagaimana kevalidan, bagaimana keefektifan, bagaimana kepraktisan.
Mungkin itu dari saya tambahnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, luar biasa ya. Sudah sangat clear. Kita berikan aplaus lagi lah untuk narasumber kita yang sudah menjelaskan tadi. Baik, Profesor Musiono, mungkin 5 menit untuk closing statement. Ya. Baik, sudah luar biasa ya paparannya. Meskipun kita tadi kan tidak membaca secara total ya, tapi sekilas kita sudah melihat arah secara metodologi ilmiahnya. Tadi sudah ditambah oleh Pak Eka bahwa ADI itu sudah coba didatang dari pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Saya melihat ADI-nya itu ada pada semua rumusannya, ada pada semua pertanyaan penelitian gitu ya, bukan pada satu pertanyaan ya, tapi ada pada semua gitu. Nah, itu mungkin sudah cukup bagus akan meluas karena pada setiap pertanyaan ada konsep ADI-nya. Saya pikir tadi itu per step itu misalnya bagaimana analisis pengembangan model integrasi filsafat pendidikan Islam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Itu saya kira per poin itu ternyata dalam satu pertanyaan itu model ADI ada di situ semua gitu ya. Tapi nanti itu sangat luas itu. Nanti berhati-hati menganalisisnya. Apalagi tadi sampai ke produk. Kemudian di program tadi juga ada perlu digarisbawahi. Karena tadi sudah ada muncul model yang sudah dirancang. Itu model itu muncul seharusnya setelah ada semua selesai baru muncul itu. Karena muncul model itu akan pernah muncul sebelum tahapan RND itu terselesaikan. Jadi muncul model IEM apa tadi itu belum bisa ada sebelum itu ada, sebelum terjadi semua proses RND. Itu mungkin yang nanti perlu digarisbawahi sehingga nanti hasil dari ini dari penelitian ini memunculkan model baru, model itu tadi, model ITM tadi. Nah itu yang nanti perlu dimunculkan lagi karena nanti peneliti itu ada tahapan evaluasi produk. Nah di evaluasi produk nanti hasil itulah nanti akan melahirkan produk baru, model baru itu. Nah itu yang nanti perlu dihati-hatikan untuk memunculkan produk baru berdasarkan data karena datanya ini kan multi situs ini. Tidak pada satu situs, tapi pada banyak situs. Ini yang perlu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mengkonstitusikannya. Saya kira ini sebagai tambahan untuk penelitian orang Pak Prof. Usiono dengan kawan-kawan tentang model integrasi filsafat pendidikan Islam. Saya hanya coba menggarisbawahi dulu, jangan nanti berpikir kritisnya itu yang diteliti. Ini yang diteliti itu modelnya. Hati-hati nanti meletakkan berpikir kritis itu adalah side effect-nya dari model integrasi filsafat pendidikan Islam. Jadi fokusnya pada model pengembangan, bukan pada higher thinking-nya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ke model higher thinking-nya yang menjadi side effect penelitiannya itu akhirnya model integrasinya. Nah, itu perlu digarisbawahi supaya tidak bias kepada persoalan yang lain. Saya kira demikian. Kalau ini dilakukan dengan baik, pasti akan hasilnya lebih baik lagi. Terima kasih. Kembalikan kepada Bapak. Luar biasa. Prof. Usiono masih ada? Oh, ya. Ternyata narasumber kita yang luar biasa ini sudah menyiapkan lagi itu. Ya, kami khusus untuk mahasiswa. Masih ada waktu 10 menit. Saya persilakan mahasiswa yang berani untuk tangan. Silakan. Hadiahnya ini sepeda gulung. Harganya di atas 5 tingkat lah. Oh, dompet, maksudnya dompet untuk dibawa ke gunung. Nah, dengan sepeda gulung ya. Ayo silakan. Mahasiswa ayo silakan. Ada yang berani? Silakan, ayo. Ya, maju ya. Silakan dikasihkan namanya. Maju dan dikasihkan mikrofonnya. Sebut nama, dari jurusan apa, fakultas apa, kelas apa, umur berapa, sudah punya pacar belum, dan sebagainya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz, Pak. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 2
Saya nggak punya pacar, Pak. Umur saya 18 tahun. Jadi pertanyaannya, Pak. Ya boleh. Mau tanya mau apa silakan boleh ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak. Mohon maaf Pak, sekali lagi karena saya masih semester 2, saya masih awam dengan istilah penelitian atau metodologi dan sebagainya. Jadi di era globalisasi ini Pak, kita tentunya tidak terlepas dari teknologi, baik itu di bidang informasi, hiburan, bahkan di bidang pendidikan. Nah Pak, namun dari teknologi ini membuat perkembangan teknologi yang pesat ini membuat critical thinking mahasiswa itu berkurang Pak. Namun kalau kita tidak menggunakan teknologi di era modern itu kita tetap tidak bisa ya Pak, karena kita tinggal di era yang modern. Nah pertanyaan saya Pak, apakah produk yang Bapak hasilkan ini bisa menyelaraskan teknologi dan critical thinking mahasiswa Pak? Gitu Pak. Oke, Itu cukup saja Pak. luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekaligus langsung diberikan oleh Pak Usiono Laki Drama. Ya, sambil salaman. Foto. Oke, luar biasa ya. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi kawan kita yang belum punya pacar ini ya. Oke. Ya, tadi umurnya 18 tahun. Bagi yang masih kosong boleh. Kalau enggak saya ambil sendiri nanti. Anak saya umur 12 tahun lah. Pas juga. Oke, sebelah sana sudah, sebelah sini. Yang perempuan sekarang, ya. Yang perempuan, silakan. Saya berharap yang pakai cadar yang maju. Ayo. Ada yang pakai cadar? Hah? Ada? Ya, supaya nampak nggak main-main pakai cadar itu ya kan? Silakan. Yang perempuan silakan. Ya. Oh ya, baju merah berani maju. Ayo silakan, baju merah. Ayo. Depan silakan. Ya, silakan. Ayo cepat ayo. Yang siap ayo. Silakan, yang sebelah sini silakan ayo. Ada laki drawnya. Dompet isinya itu 5 ikat. Ya, ikatan rambut, ikatan apa macam-macam. 5. Oke? Tidak ada? Sebelah sini? Tidak ada juga. Terakhir kita berikan kepada yang sebelah sini, yang ibu. Ya, ini tadi sudah cerita ya. Silakan Bu. Ya. Udah benar, enggak apa-apa. Itu silakan Bu. Ya. Nah, silakan Bu. Ya. Begitu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Prof, Bapak dan Bapak Buat dosen saya pikir di sini. Kalau tadi kita dikatakan mahasiswa, saya juga mahasiswa nih Pak. Jadi mungkin begini, yang ingin saya komentari. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Amir tadi. Gitu. Sepakatnya begini, sebenarnya banyak sih model-model pembelajaran yang memang sudah membentuk mahasiswa itu sudah berpikir kritis. Gitu. Jadi kembali kepada, saya pikir dosennya mungkin, kembali kepada dosennya yang memang harus benar-benar mengerti ini mahasiswa harus diajak kemana. Bagaimana dosen-dosen itu mempunyai pemahaman agar mahasiswa ini berpikir kritis, apa yang harus mereka lakukan? Itu saya pikir. Jadi semuanya itu sudah ada di KKNI itu, kalau menurut saya sih. Itu saja sekedar pemikiran saya pada pertemuan kali. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk ini. Terus teman-teman dapat laki drum tas mini. Di dalamnya ada 5 ikat tuh. Ya. Nah, foto ya. Oke. Iya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para dosen, para akademisi, para sepertinya waktu kita tidak cukup, Pak Usi, tidak usah jawab melalui WA saja. Nah, karena waktu kita tidak cukup lagi. Jadi setiap diskusi itu tidak harus tuntas ya. Justru ketidaktuntasan itu yang menanggung itu yang bikin penasaran. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau nanti penjelasan lebih detail lagi dari Pak Usiono, undang di kelas, undang di seminar, undang di workshop, undang di acara-acara tertentu yang tentunya acara itu harus berbayar.
gitu ya. Jadi mahasiswa buat panitia acara workshop atau seminar atau apa, undang Pak Usiono sebagai pembicaranya, narasumbernya, untuk tadi menjawab pertanyaan apakah AI itu sesuai dengan keinginan berpikir kritis sekarang. Nah, ini seperti itu. Ini sebagai pemantik supaya ada rasa penasaran ke depan, dan Pak Usi juga bisa tampil sebagai narasumbernya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita bagi ya. Terima kasih Bapak Dr. Usiono MA atas materi yang sudah diberikan. Tepat pukul 12 kita sudah selesaikan acara. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Usiono MPD atas ulasan-ulasan terkait pembahasan yang sudah beliau berikan, dan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian, khususnya kepada Ketua LP2M Unit Sumatera Utara, Profesor Dr. Yusuf Khair, MAG, Profesor Amin Bisyahan, orang tua kita, Profesor Ziaul Haq, pembimbing kita, dan seluruh dosen-dosen muda, dosen-dosen setengah tua, dan dosen-dosen senior yang hadir pada hari ini. Ada Pak Supri, Pak Ibu siapa tadi saya lupa namanya ya Bu, yang sangat luar biasa dalam bertanya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya foto bersama.